Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu bersyukur tentunya kita kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, nikmat yang telah Allah berikan, sehingga kali ini kita dapat berjumpa kembali di Indonesia Bertakwa dalam segmen dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Selawat juga teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua sebagai umat beliau akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa dakwah TVRI yang insya Allah senantiasa dalam rahmat Allah, di segmen kali ini kami hadir langsung di studio TVRI Sumatera Selatan, dan tentunya kami akan membahas tema yang sangat menarik pada hari ini bersama Ustadz yang telah hadir. Langsung saja saya akan perkenalkan untuk Anda. Telah hadir bersama kami kali ini ada Ustadz Suhendri Kurniawan SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Apa kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Makin bercahaya ini Ustadz. Sehat, seger Ustadz. Nikmat yang paling utama adalah sehat sebenarnya Ustadz ya. Tapi kadang-kadang kita ini lupa. Ya dengan nikmat yang begitu besar yang telah Allah berikan. Alhamdulillah hari ini telah hadir. Ustadz, hari ini kita tidak ganteng berdua. Tentunya ada juga ada korek kita yang akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan namun sebelum itu kita juga akan menyapa ini para bunda-bunda yang telah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik-cantik galau. Apa kabar bunda-bunda? Sehat? Alhamdulillah. Tak kenal maka kenalan Bunda. Masya Allah. Baik Bunda, kita akan kenalan terlebih dahulu. Ini ada majelis taklim dari Masjid Al-Ikhlas KM7. Masya Allah. Ternyata yang duduk di depan ya pakai hijau-hijau Bunda ya. Persiapannya dari subuh tadi Caknya nih. Baik, ada juga majelis taklim Al-Amani. Masya Allah, semangat nian Bunda, terima kasih. Dan selanjutnya juga ada majelis taklim Nurul Islam dari Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pakai merah marun Bunda ya. Oh, brosnya itu luar biasa, cak anggur putih deh, mutiara Bunda ya. Terima kasih Bunda. Dan terakhir juga ada majelis taklim Jami Istiqlal. Masya Allah, tetap semangat walaupun dibakar pakai pink-pink Bunda ya. Baik, semangat hari ini Bunda? Pastinya semangat ya. Kita akan coba dulu semangatnya. Dakwah TVRI, insya Allah. Masya Allah. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas tema terkait dengan bulan-bulan haram dalam Islam. Dan tentunya sebelum kita membahas tema ini, bersama-sama kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh qori kita, yakni Ustadz Bayu Angkasa Kurniawan SE. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا فإذا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga setiap huruf yang dibaca oleh qori dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an dan insya Allah pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya kita akan membahas satu tema yakni tentang keutamaan bulan-bulan haram dalam Islam, dan kami juga terus mengajak Anda untuk menyaksikan dakwah TVRI tentunya di setiap hari pada pukul 5 pagi dan juga pada hari Jumat di pukul 5 sore. Dan seperti yang saya sampaikan, hari ini telah hadir bersama kami Ustadz Kurniawan Suhendri SAG MPDI. Ustadz, kita membahas tema ini terkait dengan keutamaan bulan-bulan haram di dalam Islam ini, Ustadz. Seperti yang kita ketahui, salah satu bulan haram adalah di bulan Rajab, yang dimana ada peristiwa Isra dan Mi'raj seperti yang dibaca oleh qori tadi. Ini mungkin kita bahas terkait dengan bulan-bulan haram, khususnya juga bulan Rajab ini, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi thayyibin at-thahirin ma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu dari berbagai majelis taklim, majelis Al-Amani, majelis Jami Istiqlal, majelis Ahli Ikhlas dan majelis Nurul Islam, kemudian pemirsa TPI semua yang ada di rumah, insya Allah semuanya dimulakan Allah di bulan Rajab ini, amin. Amin. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bersama-sama bertemu dan berkumpul ya, di kediaman studio kita TPRI ini dalam rangka ya, kajian yaitu khusus untuk di bulan haram. Nah, dalam surat Al-Taubah ayat 36 ya, Allah berpesan kepada kita. Jadi bulan haram itu ada 4, yaitu arba'atul hurum, yaitu Zulqaidah, Muharram, Zulhijjah dan Rajab. Sampai-sampai Allah mengatakan inna iddatasyahru. Inna itu sesungguhnya, iddatasyahru ada bilangan. Indallah di sisi Allah dalam 12 bulan. Isna asyarah 12 bulan. Nah, cuman dari 12 bulan itu ada 4, yaitu salah satunya bulan haram, yaitu bulan Rajab. Nah, kenapa bulan Rajab itu diistimewakan, termasuk bulan diistimewakan oleh Allah? Karena bulan Rajab lah satu-satunya bulan yang diturunkan perintah sholat. Nah, kalau Allah memberitakan perintah puasa, cukup turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi tidak perlu naik langit ke-7. Nabi tidak perlu melihat Sidratul Muntaha. Nabi tidak pernah melihat surga dan neraka. Yang mayoritas adalah ibu-ibu. Benar, Bu ya? Iya. Allah tidak perlu melihat surga dan neraka. Iya. Yang mayoritas adalah ibu-ibu. Kata wa yaqurnal ashir. Apakah tidak ngaji, tidak sholat? Tidak. Dia kupur kepada suami. Tapi bukan ibu-ibu yang di sini. Oh, ini dah ini. Insya Allah solehah semua nih, Ustaz. Iya. Nah, apa pengertian Rajab? Rajab pertama pengertian adalah tarjib, yaitu bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan. Kenapa di bulan itu dimuliakan? Karena di bulan Rajab ketika itu Rasulullah, Sayyidatuna Khadijah baru meninggal, dia sedih. Dan tidak ada peperangan di situ. Dan Rasulullah mengharamkan peperangan di bulan Rajab. Di bulan Rajab. Maka pengertian Rajab adalah memutuskan atau mencabut anak panah atau tombak atau pedang dan memutuskan peperangan dan memutuskan sebab-sebab terjadinya huru-hara. Nah, artinya siapa saja yang melanggar pesan Rasulullah, yang masih ingin buat onar di bulan Rajab, siap-siap menerima ya, azab dari Allah. Nah, sekarang sudah terjadi, tidak usah dibahas. Nah, itu para jemaah. Nah, artinya bulan Rajab ini diharamkan untuk apa? Salah satu untuk berbuat huru-hara. Jadi berhentilah ibu-ibu yang 3 kali puasa, 3 kali lebaran dapat teguran. Lebih-lebih Bang Thoyib. Iya. Nah, jadi mulai sekarang teguran di bulan Rajab, jangan lagi dapat teguran. Oke. Jadi di bulan Rajab ini salah satu bulan yang diharamkan untuk apa, perang. Nah, Rasulullah lagi tidak boleh perang. Kita Nabi bukan, Rasul bukan. Ngapa sampai dapat teguran 3 kali bulan, 3 kali puasa? Oke, bisa dipahami? Iya. Nah,
Di bulan Rajab ini diturunkan perintah sholat. Sampai-sampai Nabi diminta untuk sholat 2 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilafazkan oleh Qari tadi. Ya. Makanya lafaznya yang pertama kali adalah Subhanallah, di Maha Suci Allah. Nah, kenapa Maha Suci Allah? Allah yang mempertaruhkan kesuciannya atas peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena secara akal manusia tidak cukup. Akal tidak nyampe. Otak kita tidak cukup untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi diminta untuk sholat 2 rakaat dan semua makmumnya adalah Nabi dan Rasul yang sudah meninggal. Nah, hikmahnya apa? Jadi ibu-ibu sebenarnya kalau mau silaturahim dengan orang yang sudah mati, itu di bulan Rajab, bukan di bulan Sa'ban. Nah, tanggal 27 Rajab Nabi saja diminta silaturahim dengan orang-orang yang sudah mati. Itulah yang menunjukkan bahwa Nabi kita itu Sayyidul Nabi, Sayyidul Anbiya, artinya pemimpin para nabi, Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Jadi kalau ada yang mengaku ada nabi sesudah Nabi Muhammad, kita wajib tidak percaya. Meskipun sorbannya panjang cak Batman. Meskipun jubahnya panjang ya, sampai ke tanah. Kalau dia mengaku ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka kita wajib untuk tidak percaya. Okay. Nah, artinya bersilaturahim dengan orang yang sudah mati. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak usahlah, tidak perlu, kan sudah mati, ini bertentangan dengan Al-Quran. Wa may yuqtalu fi sabilillahi amwas. Jangan kau menyangka orang yang sudah mati itu mati, bal ahya, tapi mereka tetap hidup. Yang mati hanya jasad kasarnya, ruhnya masih tetap hidup dan ditunggu 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soleha yang mendoakannya. Nah, artinya sekarang penduduk alam barzah pengen pulang ke dunia. Dari mana Ustaz tahu? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabbi, seandainya kau kembalikan kami ke dunia, maka fa'as-sadaqu wa akum minas sholihin. Aku ingin bersedekah dan ingin menjadi orang soleh. Bukan pengen sholat, bukan pengen umroh, bukan pengen haji. Jadi jangan marah kalau tidak dipanggil haji dan hajah. Kenapa? Siapa yang pengen dipanggil haji dan hajah berarti syahadatnya salah. Nabi Muhammad adalah haji yang melakukan haji wada. Dia yang jadikan referensi kita untuk melakukan manasik haji. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah dipanggil Haji Muhammad. Tidak pernah asyhadu alla ilaha illallah syahadana Muhammad dan Rasulullah. Belum ada asyhadu alla ilaha illallah Haji Muhammad Rasulullah. Enggak ada. Ada tak? Nah, Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah ketika itu hancur zaman Nabi Nuh. Nabi Ibrahim tidak pernah dipanggil Nabi Haji Ibrahim. Nabi Adam membawa batu Hajar Aswad dari sorga. Tidak pernah Nabi Adam dipanggil Haji Adam. Oke, bisa dipahami. Jadi jangan marah kalau seandainya tidak dipanggil haji. Iya, kalau diundang mendekati haji dan haja datang. Alasannya apa? Tidak diunjuk haji dan haja. Aku sudah haja. Iya, apalagi biaya hajinya lumayan, Ustaz. Iya. Dipanggil haji lah jadi marah. Iya. Dipanggil tante, ibu, tidak gelak. Panggil Ji, apa senangnya. Tapi memang gelar haji itu hanya ada di kita di Indonesia. Iya, di Indonesia. Di luar tidak ada. Benar. Karena orang Arab manggil haji itu artinya wisata. Iya, pengunjung ya. Pengunjung, wisata. peziarah. Peziarah. Nah, kalau kita orang Islam peziarah. Ziarah siapa? Makam Rasulullah, makam Nabi Ibrahim, makam Ismail, namanya Hijri Ismail gitu kan. Okay. Makam Ibrahim maksudnya begitu. Kita peziarah agar apa? Oh, sejarah agama kita pun bukan mitos, bukan dongeng, bukan legenda. Ternyata benar. Oh, ini kubur Nabi Muhammad, ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina sampai semuanya ada. Nah, berarti tidak dongeng. Nah, itu kenapa Allah memerintahkan pahala. Dan Nabi ketika diperintahkan untuk haji tidak perlu naik ke langit. Waman hajjal baita awi tamara. Itu naikkan haji dan umroh ke Baitullah, tidak perlu naik ke langit. Man istata'a ilaihi sabila, kalau kamu sanggup itu sanggup apa? Sanggup sehat, sanggup duit, ya, sanggup kesempatan. Ya, sehat. Ya, kesempatan ada, duitnya udah kate, udah berangkat. Luar biasa. Duitnya ada, sehatnya. Ya, Ustaz, tentunya ini bulan-bulan haram dalam Islam tadi ada 4 ya. Zulkaidah, Muharram, Rajab dan Zulhijjah. Tentu banyak keutamaan di bulan-bulan haram ini. Salah satunya tadi Rajab ya, bulan Rajab. Ini kita akan membahas lagi mengapa baginda Rasul ini harus menghadap Allah begitu ya di Siratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Nah, ini nanti kita akan bahas lagi. Namun setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bertakwa Dakwah TVRI, insya Allah.
pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bertakwa Dakwah TVRI. Insya Allah penuh berkah. Tentunya kita masih bersama Ustadz Kurniawan Suhendri SAG MPDI. Kita membahas terkait dengan keutamaan bulan-bulan haram di dalam Islam. Ini kita bahas tadi terkait dengan bulan Rajab ya Ustadz ya. Ada peristiwa Isra Mi'raj di situ. Mungkin bisa diceritakan Ustadz. Peristiwa Isra Mi'raj perjalanan baginda Rasul itu seperti apa Ustadz? Tafadhol Ustadz. Sebelumnya saya akan jelaskan amalan-amalan di bulan Rajab. Nah, salah satunya yang kita diajarkan setiap bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya Allah berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Makanya balighna domirnya nahnu. Artinya kami. Jadi tidak boleh dewean, Bu. Tidak lemak masuk dewek, masuk surga dewek. Nabi Adam masuk surga dewek tidak lemak. Makanya wa balighna. Artinya kita minta diberkahi bulan Rajab dan sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan itu tidak ada jaminan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Boleh jadi kita yang meninggalkan Ramadan atau Ramadan yang meninggalkan kita. Ya banyak Ramadan yang lalu kita sama-sama dengan handai tolan saudara-saudara kita. Sekarang Ramadan sudah tidak ada lagi. Nah, artinya apakah kita yang meninggalkan Ramadan, apakah kita pindah ke alam barzah atau Ramadan yang meninggalkan kita? Karena Ramadan meninggalkan kita berarti tahun depan mungkin kita bisa kiamat. Karena kita sudah dapat ke fase keempat. Karena Rasulullah berpesan, sejak aku diutus, umatku akan mengalami 5 fase. Tapi kita tidak akan membahas tentang 5 fase itu. Nanti kajian lagi, itu kajian akhir zaman gitu kan. Ya, akhir zaman benar. Tapi kita membahas keutamaan bulan Rajab ini. Baik. Nah, karena Rajab itu adalah nama sungai yang ada di sorga, yang putihnya lebih putih daripada susu. Maka Nabi berpesan, siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja, maka dia akan mendapatkan syafaat untuk bisa meminum susu sungai Rajab. Makanya ada hadis yang 1, 2, 3 di bulan Rajab. Ada yang mengatakan 10, tapi 10 masih dipertentangkan apakah soheh, hasan, do'if, apakah mutawatir, masyhur, ahad. Nah, yang soheh itu 1, 2, 3 dan yaumil bid 3 hari, 13, 14, 15 setiap bulan Islam. Artinya bukan hanya bulan Rajab, tapi bulan Zulqaidah juga 13, 14, 15. Artinya pas bulan purnama. Nah itu. Jadi siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari saja akan diberi syafaat Rasulullah meminum air Rajab yang putihnya seperti susu, yang manisnya lebih manis dari madu. Tapi madu tidak asli. Kalau madu asli bahaya. Dibawa ke rumah piring terbang kelas melayang, itu madu asli. itu madunian itu. Kemudian kita harus banyak-banyak istighfar karena Rasulullah sendiri sehari itu beristighfar itu 100 kali. Nah, bayangkan Rasulullah itu sudah dapat syafaat, sudah dapat ampunan dari dan Allah. Jaminan surga. Muhammad, dosamu yang dulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang, jikalau memang ada sudah aku ampuni. Masih beristighfar 100 kali setiap hari. Lah kita Nabi bukan, Rasul bukan, sahabat bukan, hisab masih menegangkan. Ya, amalan masih berantakan. Nah, belum tentu istighfar 100 kali sehari. Benar. Nah, itu. Oke. Selesai. Nanti kalau ada yang masih belum paham tentang amalan di bulan Rajab bisa ditanyakan. Kita masuk kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi menembus 4 alam sekaligus atau 4 dimensi. Haram Aqsa itu alam nasut, alam manusia. Alam panca indera, artinya bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Kadang kita sekarang ini Ustaz ya. Karena Allah itu cuma menciptakan 2 makhluk yang beribadah kepada wa ma khalaqtul jin wal ins. Jin dan manusia. Tidak diciptakan kecuali apa? Liya'budun, untuk beribadah kepadaku. Nah, al-ins kita manusia, makanya insan itu bahasa serapan dari bahasa Arab, yaitu al-ins. Manusia yang bisa dilihat panca indera. Jin itu alam jabarut, alam jin. Yang kadang-kadang muncul di alam dunia, alam manusia kadang hilang. Yang kadang-kadang muncul di majelis time kadang hilang, nah itu jin. Ya sering kadang muncul di majelis, kadang hilang. Itu jin. Itu jin. Karena cara wujudnya seperti itu. Tapi insya Allah sini tidak katik. Ini nyata semua. Gitu. Nah, mulai dari Masjidil Aqsa berangkat sampai pintu langit pertama itu alam jabarut, alam jin.
Ya, jin itu cuma bisa melihat pintu langit pertama. Jadi percuma anak main judi online, percuma. Iya. Ya, nah, ngintip-ngintip nanyo dengan jin percuma. Dia cuma jingok-jingok ngintip-ngintip, dak kan dapat 4 angkong. Percuma. Percuma baik Ustaz. Itu alam jabarut, alam jin. Nah, langit pertama, langit 1, 2, 3 sampai 7 sampai ke surga, neraka itu alam malakut, alamnya para malaikat. Jadi kenapa surga dikatakan alam malaikat? Karena di surga ada malaikat ridwan. Nah, kenapa neraka masih dikatakan alam malakut? Karena di neraka masih ada malaikat malik. Nah, itu alam malakut, alamnya para malaikat. Nah, kemudian Sidratul Muntaha sampai ke bawah arasy Allah, itu alam lahut, alamnya Allah. Malaikat pun tidak bisa masuk situ. Ya, Malaikat Jibril pun ketika cuma sebatas Sidratul Muntaha. Dalam surat An-Najm ayat 53, Sidratul Muntaha itu adalah 8 kesadaran. Sidrah itu sadar. Maka Nabi itu 1 sampai 7 itu 7 kesadaran, 8 itu sampai kesadaran. Sadar itu bahasa Arab, diserap dari bahasa Indonesia. Al-Muntaha. Nah, Sidratul Muntaha. Nah, ketika itu Jibril bilang, Muhammad, aku ngantar batas ini. Masuk kita Palembang. Yang mana itu Jibril, kita berangkat bareng, balik bareng. Tidak Muhammad, ini bukan alamku, ini alam lahut. Kalau aku masuk, makso hangus, terbakar. Sampai hangus. Sampai Nabi bertanya, lah bukankah kau malaikat tercipta dari cahaya? Benar Muhammad, aku tercipta dari cahaya, tapi aku tidak tercipta dari cahayanya Allah. Lah, lalu Nabi bertanya, ana basyarukum mislukum yuha ilaika. Dalam surah Al-Kahfi, aku ini manusia biasa seperti manusia biasa juga ya Jibril, tapi aku dapat wahyu wamah yang tiku anil hawa in huwa illa wahyuha. Jadi Nabi Muhammad itu manusia biasa tapi diberi wahyu. Pengakuan Nabi Muhammad sendiri. Benar Muhammad, kau manusia biasa tapi kau diciptakan dari nurnya Allah. Maka dia dijuluki nur ala nur. Nah, makanya dia bisa masuk. Nah, itulah Nabi Muhammad ketika dia jalan di dunia ditutupi oleh awan dukhan dalam surah Ad-Dukhan. Nah, kalau tidak ditutupi dengan awan dukhan, maka nur Allah berbenturan dengan sinar matahari, maka matahari akan meledak, hancur. Nah, dipakailah oleh orang Jepang dan orang Cina awan dukhan jadi awan kinton. Nah, tempat Sunggokong melompat. Nah, itu dukhan itu punya kita. Iya. Alam dukhan. Nah, itu alam. Nah, kemudian di langit pertama, Nabi diajak malaikat Jibril untuk mengetuk pintu langit pertama. Malaikat langit penjaga langit pertama. Nah, ada malaikat langit itu. Wahai malaikat penjaga langit pertama, buka. Siapa? Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah. Karena Muhammad Rasulullah dibuka, Bu. Kalau Muhammad Mang Mamat tukang jual es campur di Dempo itu tidak dibuka. Oleh karena Muhammad Rasulullah dibuka. Begitu dibuka, Nabi takjub melihat ada orang lebih 12 meter tingginya. Tinggi 12 meter. 12 meter. Nah, ya Jibril, siapa itu? Dan gagah tampannya belum pernah aku lihat. Nah, dia sedang duduk melihat ke kanan, dia tersenyum, tertawa, melihat ke kiri, dia menangis. Ternyata sebelah kanan orang itu ada surga, sebelah kirinya ada neraka. Ada neraka. Siapa itu ya Jibril? Dia adalah bapak moyangmu, dialah Nabi Allah Adam alaihissalam. Nah, jadi Bu, Nabi yang paling ganteng bukan Nabi Yusuf, Nabi Adam. Nah, ketika di langit ketiga dia melihat Nabi Yusuf, sesungguhnya kegantengan Nabi Yusuf hanya separuh dari kegantengan Nabi Adam. Ngapa Nabi Adam tapi tidak pernah dikata ganteng? Karena belum ada manusia. Yang juga Siti Hawa itulah malak dia juga ya kan. Tidak ada perbandingan. Ya, di masa Nabi Yusuf sudah ada kerajaan Mesir yang waktu itu rajanya bernama Kitfir. Sudah banyak manusia. Nabi Adam belum ada. Nah, kenapa dia 12 meter? Karena dia akan turun di zaman dinosaurus. Nah, inilah jawaban kenapa teori Darwin mengatakan ya manusia berasal dari kera. Darwin tidak salah. Karena duluan manusia purba daripada Nabi Adam. Maka dilihatnya fosil manusia purba kera itu sama dengan fosil manusia. Nah, makanya Nabi Adam dikatakan khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia yang sempurna adalah Nabi Adam, yang tidak sempurna itulah Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Homo soloensis,
Homo sapien, itu pelajaran SMP. Saya masih ingat. Dan ini memang sudah diciptakan Ya, sebelumnya. sebelum Nabi Adam manusia dinosaurus berubah. segala macam itu. Makanya di bumi hanguskan oleh Allah semua dinosaurus, T-Rex dan sebagainya makhluk yang besar itu. Nah, Nabi Adam lah yang menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah yakhtalifu ikhtilafan artinya pengganti. Pengganti sebagai khalifah. Siapa yang diganti? Ada yang mengatakan jin, ada yang mengatakan manusia purba. Nah itu, jadi jangan lagi ngatur manusia berasal dari kau yang kera, aku dari Nabi Adam. Kulukum di Adam, Adam min turab. Lafadla arabin ila ajami ila bitaqwa. Kalian semua berasal dari Nabi Adam, tidak ada kelebihan Arab atau bukan Arab. Habib bukan Habib kecuali takwanya. Jadi jangan kecil hati, kita bukan keturunan Habib. Tidak usah kecil hati. Nabi sekarang mengatakan tidak ada kelebihan. Habib bukan Habib kecuali keturunan Nabi Adam. Iya, jelas kita keturunan Nabi Adam. Habib juga, Habib Adam. Gitu kan. Setelah itu, setelah ketemu Nabi Adam tadi, Ustaz, baginda Rasul langsung ke... Ya, lalu dia disuruh sujud, sungkem. Nah, artinya ada hikmah bertemu dengan Nabi Adam. Apa hikmahnya? Manusia yang pertama kali yang sempurna, yang punya istri yang bernama Siti Hawa, ternyata masih terbujuk rayu kepada iblis laknatullah. Berjumpa di sorga, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan malaikat, berjumpa dengan iblis, mbahnya setan, tapi masih tergoda, tinggal di sorga. Berjumpa dengan Allah, tinggal di sorga, masih bersalah bu. Apalagi yang tinggal di Masjid Al-Ikhlas. Apalagi tinggal yang di alang-alang lebar, apalagi yang tinggal di Kenten, tinggal di sorga masih berdosa. Tentunya kita akan kembali nanti setelah jeda berikut, kita akan bahas terkait dengan bagaimana tentunya perintah sholat dan juga peristiwa dari Isra Mi'raj tadi. Namun setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di Indonesia Bertakwa Dakwah TVRI, insya Allah. Pertanyaan kan gitu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bertakwa Dakwah TVRI, insya Allah penuh berkah. Ya, di segmen kali ini tentunya di segmen ketiga ya Ustadz, kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana keutamaan bulan Rajab yang merupakan salah satu bulan haram di dalam Islam ini. Ustadz, mungkin singkat saja mungkin penjelasan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj dan sampai dengan perintah sholat tadi Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Jadi hikmahnya bertemu Nabi Adam begini, iblis diusir oleh Allah karena dia tidak mau sujud. Dia tanya, la asjuda min salsalin hama'im masnunin, kemudian khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin, ana khairu minhu. Tiga jawaban iblis yang ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Itu, aku tidak akan sujud kepada makhluk yang berasal dari tanah liat yang hitam pekat. Yang kedua, aku tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah, gengsi, lebih api mulia. Disuruh sujud dengan tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Ingat, yang selalu mengorek-orek latar belakang seseorang. Nah, itu penerus iblis. Nah, dia dulu miskin, sekarang jadi ketua majelis. Nah, itu iblis itu, pewaris-pewaris iblis.
Nah, artinya ketika itu Allah Maha fakhruj fa innaka rajim. Keluar kau dari surgaku dan sekarang kau kujadikan hambaku yang aku kutuk. Nah, ketika itu iblis gemetar. Apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyina lahum fil ardi wa la uyannahum ajmain. Kepala engkau jadikan aku hambamu yang kau kutuk, maka izinkan aku untuk menggoda keturunan Adam di muka bumi untuk berbuat dosa dan kerusakan. Iblis sukses. Kenapa sukses? Buktinya di mana ada majelis taklim tidak pernah akor masalah seragam. Nah, Ribut terus. Nak yang ini, nak yang itu. Kapan nak mulai nak belajar, nak ke studi banding, nak keluar kota, mulai ribut masalah sokongan duit. Tak pernah akor. caknya ada nian Bu ya? Ya. Tidak Bu ya? Tidak, insyaallah tidak. Nah, ingat ibu-ibu, iblis, setan dan bala tentaranya akan menggoda kalian para ibu-ibu majelis taklim. Bukan dengan apa? Dengan apa? Dengan apa? Tidak akor di majelis. Nah, Ribut terus. Apalagi masalah duit. Makanya di mana ada pengurus masjid, kapan sudah selesai pengurus masjid, ditanya duit mana? Duitnya udah kati. Duitnya, bilangannya ada sekian ratus juta, duitnya udah kati. Kapan ditanya pinjam sana, pinjam sana. Iya. Akhirnya ketuanya merajuk, udah jadi pengurus lagi. Waktu jadi pengurus rajin ke masjid, Rajin jadi masjid. maghrib sampai isya udah balik-balik. Kapan sudah udah jadi pengurus, sebulan udah ke masjid lagi. Ini sering terjadi nih memang Iya. Ustaz. Tapi di Masjid Sano yang jauh Iya. misalnya. Tidak di sini. Ya, dan itu semua, ingat, iblis Iya. akan menggoda kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sama Iya, MC ini, digoda juga dari Indralaya ke sana ke sini. Kan? Masya Allah. Udah di Ustadz Palembang juga Ustaz. seperti itu. Apakah tidak digoda? Sama baik Ustadz. Makanya banyak Ustadz yang ngaku hafal Quran, tahu-tahu nipu jamaah Nah, sampai miliaran. Iya. Ngaku hafal Quran itu, Bu. iya. Ataunya Ustadz pesantren mencabuli sampai 14 santrinya. Jadi tidak ada, kita siap-siap digoda oleh iblis dengan apa? Dengan profesi Profesi kita masing-masing. Baik. Nah, hati-hati. Mhm. Nah, yang baju merah, baju hijau. Nah, Tanpa terkecuali. iya, Ustaz. tapi kan apa? Nabi Adam itu kurang apa? Berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan malaikat. Seluruh malaikat itu sujud kepada Nabi Adam, Sudah berada termasuk di surga. iblis. Sujud. Tinggal di sorga masih berdosa. Apalagi tinggal di 26 ilir. Ya Allah. Nah, di langit pertama saya singkat, Nabi bertemu dengan Nabi Idris, yaitu Idris itu berasal dari kata Daros Idrusu Idris. Artinya belajar. Nah, disinilah pelajaran bahwa kita umat Islam ini beragama harus dengan ilmu. Sholat pakai ilmu, Betul. haji pakai ilmu, umrah pakai ilmu, puasa pakai ilmu, semuanya pakai ilmu. Mau jadi istri yang baik pakai ilmu, jadi ibu yang baik pakai ilmu, jadi anak yang soleh dan soleh pakai ilmu. Nah, itulah kenapa sholat itu kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku sholat. Lihatlah sholat sebagaimana aku sholat. Nah, ini hadis fi'liyah, hadis qauliyah kalau dalam ulumul hadis, sekaligus hadis perkataan dan hadis perbuatan. Nabi ngomong dan Nabi nyontokan. Nah, ketika Nabi sholat itu tidak pernah jadi makmum. Makanya yang jingok beda-beda, Bu. Oke. Sampai Nabi meninggal pun, Nabi sakit sebelum meninggal, Nabi disuruh menyuruh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar menjadi tidak imam. berani. Kenapa takzimnya Nabi? Tidak berani. Abu Bakar, kamu saja menggantikan aku jadi imam. Tidak berani. Akhirnya apa? Nabi sholat dalam keadaan duduk. Itulah adalah referensi bagaimana kita sholat dalam keadaan sakit. Makanya berbeda-beda. Nah, Nabi sholat tidak pernah dengar pakai usolli. Maka Imam Hanafi menjikapinya tidak usah pakai usolli. Nah, yang bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak pakai usolli berarti mazhabnya Imam Syafi'i. At-talafuz biniyat bid'ah, tidak dicontohkan. Tapi illa lidaf'il waswasa, kecuali untuk mengangkat penyakit waswas. Apa itu penyakit waswas? Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu bi sudurin nas. Ada yang diabadikan dalam surat An-Nas. Karena Al-Qur'an diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Hafal Al-Fatihah, Ibu? Hafal. An-Nas hafal? Berarti hafal Quran. Ya, tengahnya bolong. Baik Ustadz. Nih Ustadz, nampaknya kita sudah masuk di segmen tanya jawab nih Ustadz ya. Artinya tadi setiap ibadah itu ada ilmunya ya Ustadz ya. Betul. Dan kita langsung saja kita berikan kesempatan pada Bunda yang di depan mungkin. Silakan Bunda, sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Silakan Bunda. Ya. Silakan langsung. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh 2 pertanyaan Ustadz? Boleh. Oke. Yang nama dulu. Saya Yeti Oktarina dari Majelis Taklim Muslimat Nurul Islam Srijaya. Oke. Pertanyaan pertama seputar bulan Rajab. Seperti yang sudah kita ketahui, di bulan Rajab semua amalan yang kita lakukan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Apakah itu berlaku juga untuk dosa, Ustadz? Ya. Oke. Dan kedua, seputar Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dengan semua perjalanan dan peristiwanya, Ustadz. Itu kan dahulu. Saya akan menanyakan dampak Isra Mi'raj yang dahulu dengan perkembangan Islam saat ini, Ustadz. Terima kasih, itu saja Ustadz. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita jawab dulu ya. Terima kasih, tadi ada Ibu Yeti Oktarina ya Ibu ya, dari Majelis Taklim Nurul Islam Srijaya. Mungkin langsung saja ini Ustadz terkait yang pertama. Tadi kalau seandainya bulan Rajab ini merupakan ketika kita beribadah pahala berlipat ganda, lalu bagaimana dengan ketika melakukan dosa begitu? Apakah juga sama berlipat ganda itu dosanya begitu ya? Mungkin dijawab Ustaz. Saya jawab dulu. Allah memberikan lipat ganda tapi Allah tidak melipat gandakan dosa. Oke. Belum ada dalil yang mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa di bulan Rajab dua kali lipat, double. Double berarti. Kapan dia bayar bank mekar sekali berarti 2 kali berzina dengan ibu kandung. Caknya ada ini nasabah bank mekar caknya. Tapi memang itu bentuk mungkin kasih sayang Allah ya. Iya. Dimana ketika kita melakukan ibadah berlipat ganda, tetapi kalau satu dosa ya satu dosa yang sama dengan ketika kita berniat untuk berbuat baik. Itu sudah dicatat oleh malaikat meskipun belum melakukan. Nanti malam aku mau tahajud atau ketiduran, itu sudah dicatat. Iya. Tapi jangan pura-pura lupa. Aku berniat baik. Yang penting kan dicatat sama malaikat. Jangan. Yang akal itu tidak bisa, Bu. Iya. Nah, Allah itu tahu apa yang ada di hati kita. Makanya kalau kita lupa, subhanalladzi wa la yamutu wa la yasu. Maha benar Allah, maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Jadi tidak akan bisa kita ngakali Tuhan. Nah, kemudian dampak Isra Mi'raj dengan yang terjadi di era milenial ini ya. Nah, dampak Isra Mi'raj itu tidak akan berdampak kalau tidak diperingati. Kenapa? Ada sebagian saudara-saudara kita yang mengaku Islam tapi membid'ahkan Isra Mi'raj, membid'ahkan Maulid Nabi, membid'ahkan nuzul Quran. Kita setiap tahun Maulid Nabi saja masih ada anak-anak kita yang tidak tahu dengan Nabi Muhammad. Ya. Benar. Bagaimana membumikan cinta Rasulullah itu baru Haddad Alwi sama Sulis. Itu belum. Kenapa? Kita takut merayakan lahirnya Nabi Muhammad, katanya tradisi Syiah. Nah, inilah kita tidak pernah, yang kata Rasulullah, kalian itu banyak tapi tidak bersatu centang perenang. Kita masih ngurusi maulid atau tidak, Isra Mi'raj atau tidak, kunut atau tidak, ya usolli atau tidak usolli, Allahumma ba'id atau Allah berkabirau. Ya, azan sekali atau azan 2 kali. Nah, kalau kita kompak, setiap bulan Rajab kita buat agenda kegiatan, artinya bukan hanya ceramah saja. Artinya boleh lomba azan, lomba tahfiz Quran. Jadi dengan itu mereka lebih bangga hafal Quran daripada hafal bahasa Korea. Iya. Dia lebih bangga bersalawat daripada nyanyi Gadis Satu Janda. Atau Cinta Satu Malam. Iya. Nah, budaya-budaya inilah yang harus kita hidupkan. Tapi apa? Terkadang kita ini takut. Alasannya man tasyabba biqaumin wa huwa minhum. Siapa mengikuti suatu kaum, maka dia bagian dari kaum itulah. Kalau kaum itu, kenapa Nabi mengatakan begitu? Kalau kaum itu Yahudi seperti kembang api, seperti ulang tahun, oke lah. Takutnya kita nyanyi-nyanyi seperti para kaum-kaum jahiliyah dulu. Ya kan kita sudah tahu. Ya kalau misalnya lagu Asyaukan kan tidak mungkin ada yang birahi, ya. Iya.
Baik. Iya. Insya Allah cukup terjawab ya, Bunda ya. Insya Allah cukup terjawab. Dampak dengan tentunya masih ada pertanyaan. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya Rabbi. Ini bacaan selawat Ustaz, tapi dihubungkan nanti pertanyaannya. Sebutkan nama Ibu. Hasbi Jallah. Namanya Ibu. Oh, nama Rasuna Amanan dari Masjid Taklim Jami Istiqlal. Oke. Silakan Ibu. Ya, masih sehubungan dengan selawat Ustaz. Jadi misalnya Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nah, yang akan saya tanyakan begini Ustaz. Ya. Yang Nur Muhammad sallallahu kapan itu diciptakan? Apakah Nabi setelah menjadi Rasul atau sebelum Nabi Adam? Ya. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rasunah tadi ya. Silakan Ustadz, langsung saja mungkin. Dari Al-Amani. Hasbi jaulah. Ya. Hasbi Rabbi. Nanti Ibu ke Pasca Sarjana saja, kita bahasa Arab ya. Nah. Baik, kalau ditanya kapan Nur Muhammad itu diciptakan? Nah, itu jauh sebelum bumi diciptakan, Nur Muhammad sudah ada. Tahu dari mana Ustaz? La khalqus samawati wal ar. Kalau tidak karena kau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. Nah, berarti sebelum langit dan bumi Nur Muhammad sudah ada. Sebelum Nabi Adam diciptakan sudah. Ustaz tahu dari mana? Waktu Nabi Adam ingin menyentuh Siti Hawa. Nabi Adam ini kan dibawa oleh Allah jalan-jalan, ruhnya dilepas. Melihat keindahan oleh Allah. Melihat keindahan. Nah, ketika mau memasukkan lagi, karena Nabi Adam itu tidur sebelum menghayal. Kepengen dapat pasangan, melihat kuda pasangan, rusa pasangan, burung berpasangan, dia pengen dapat pasangan. Nah, tinggal di sorga masih pengen dapat pasangan, Bu. Apalagi tinggal di dunia melelir. Nah, ketika itu Nabi Adam dibawa oleh Allah jalan-jalan melihat kemahakuasaan keindahan Allah. Takut tidak mau balik lagi ke badannya, maka ketika itu Allah memberikan penawar. Siapa penawarnya? Itulah hayal Nabi Adam, itulah Siti Hawa. Begitu dia bangun, kaget ada wanita cantik. Dari mana ini? Karena itu hayalan Nabi Adam. Langsung nak ditergap. Maklum ya, harimau lama dan rekam. Nah, kata Allah, ba'da qolil, kau bayar dulu maharnya. Apa ya Allah maharnya? Itulah salawat Nabi 2 kalimat syahadat dan salawat Nabi. Maka ijab qabul atau akad nikah, kalau tidak ada syahadat yaitu dan salawat Nabi, maka ijab qabul itu tidak sah. Maka salawat itu namanya salawat Jibril. Karena malaikat Jibril yang mengambil salawat itu tergelantung di bawah arasy Allah, diberikan oleh Nabi Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammad Rasulullah. Padahal Nabi Muhammad belum ada. Makanya orang sufi mengatakan Nabi yang paling tua adalah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan kullukum li Muhammad, tapi kullukum li Adam. Maka jawabnya adalah Nabi Adam itu tua secara jasad, kasar. Nabi Muhammad tua secara ruh. Maka bapak ruh kita manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak jasad kasar kita adalah Nabi Adam alaihissalam. Oke, baik. bisa dibawa? Cukup jelas ya Bunda ya terkait dengan Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustadz, ini nampaknya kita sudah di penghujung dakwah TVRI untuk kali ini. Ustadz, boleh dengan kesimpulannya Ustadz, tidak terasanya Ustadz. Ya. Artinya begini ibu-ibu, karena ini di bulan dimana turunnya sholat. Ketika kita timbul rasa malas, lesuh untuk sholat. Ingat, Nabi itu mendapatkan perintah sholat harus menembus 7 langit. Harus melewati 4 alam. Nasut, Jabarut, kemudian Malakut dan alam lahut. Bersusah payah. Nabi juga harus melihat sorga dan neraka. Nah, kalau kita malas untuk sholat, ingat, yang akan menemani kita di alam barzah bukan suami kita, bukan istri kita, bukan anak-anak kita, tapi amal ibadah kita, terutama amalan sholat. Karena amalan sholat itu yang akan diperiksa pertama kali, dan amalan sholat yang akan pertama kali menolong kita ketika kita di alam barzah. Dialah yang akan menolong kita dari siksa kubur. Tahu dari mana Ustaz?
Marabbuka, siapa nabimu? Maka amalan sholat akan menjawab Allahu Akbar. Karena ibadah sholat di awal sudah dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Wa man nabiyuka, orang yang sholat pasti Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Meskipun ada yang tanpa Sayyidina. Kenapa tanpa Sayyidina? Kan tidak ada Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Benar, karena Allah yang menyebutkan, Jibril menyebutkan. Kalau dia menyebutkan Muhammad, Muhammad besopan. Karena dia Allah dan malaikat. Tapi kalau kita umatnya manggil Muhammad, Muhammad saja dak sopan. Makanya ada Sayyidina. Nabi sendiri ditulis di Tower Zamzam, ana Sayyidi. Itulah ngapa bapak-bapak, ibu-ibu kita sholat pakai Sayyidi. Baik. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, syukron tentunya atas pencerahan pada hari ini. Kepada bunda-bunda yang juga telah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, kami juga ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara tentunya di dakwah TVRI untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Kurniawan Suhendri SAG MPDI tadi dapat menjadi pembelajaran bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan sisa-sisa umur kita dengan kebaikan dan keberkahan, dan insya Allah nanti kita akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, saya ini Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.